Ketika Nabi di Mekah awal kali, maka kalau kali di kewajiban wajib sholat kiblat ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis maksudnya apa? Palestina. Jadi ketika Nabi di Mekah, Nabi sholatnya bagaimana? Ini Ka'bah. Nabi sholatnya ini Ka'bah. Maka Nabi selalu sholat di arah sini. Nabi selalu sholat begini. Jadi meskipun menghadap Baitul Maqdis, sini Baitul Maqdis. Tapi Nabi bisa gabungkan ketika Nabi sholat dia selalu ambil arah sini. Arah selatan Ka'bah. Sehingga ketika dia menghadap Ka'bah otomatis sekaligus menghadap Baitul Maqdis. Nabi selalu begitu. Karena Nabi suka sholat menghadap Ka'bah. Lain kalau seandainya Nabi sholat di sini, maka dia tidak akan menghadap Ka'bah. Seandainya Nabi sholat di utara Ka'bah, dia tidak akan menghadap Ka'bah. Maka Nabi sengaja selalu sholat ke arah selatan. Dari selatan. Sengaja sholat di selatan apa? Ka'bah. Sehingga bisa menghadap sekaligus menghadap Ka'bah dan apa? Baitul Maqdis. Sekaligus. Jadi Nabi sengaja begini. Dan ini berapa tahun tadi? Tiga tahun di Mekah. Ya. Terus ketika Nabi di Madinah, ini jadi problem. Ketika Nabi hijrah. Nah, kondisi berubah. Sekarang kita lihat Palestina, Madinah, Met. Kalau jadi ingat Garuda Airline ya. Atau apa? Saudi Airline. Medina. Terus apa? Mekah. Oke, Mekah. Tapi sekarang Nabi posisinya di sini, jadi repot. Nabi sekarang posisinya di sini, Nabi. Ka'bah di sini. Membelakangi. Sini Baitul Maqdis. Maka mau tidak mau Nabi tidak menghadap Ka'bah. Nabi terpaksa sholatnya menghadap Baitul Maqdis. Tidak bisa sekaligus hadap Ka'bah. Padahal Nabi ingin sekali menghadap Ka'bah. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim dulu sholatnya menghadap Ka'bah. Namun terjadi perubahan. Ganti agama dari Ibrahim, kemudian Bani Israel, kemudian Yahudi, kemudian Nasara, sampai akhirnya Ka'bah ditinggal. Ini perubahan ke Baitul Maqdis. Karena Ka'bah dulu hilang. Yang ada Baitul Maqdis, ya kan? Ka'bah dulu kan hilang. Ibrahim bangun, kemudian terjadi banyak kesyirikan. Setelah Ibrahim bangun, kemudian terjadi banyak apa? Jadi menghadap Ka'bah ini bukannya Nabi Ibrahim saja. Nabi Ibrahim itu hanya membangun di atas pondasi sudah ada. Dulu para nabi-nabi sebelumnya juga mereka berhaji ke Ka'bah. Cuma hilang Ka'bah, kemudian Nabi Ibrahim bangun kembali. Namun di Mekah terjadi banyak apa? Kesyirikan. Dan terjadi banyak perubahan-perubahan, akhirnya orang menghadap Baitul Maqdis. Nah dalam kondisi begini, Nabi tidak bisa menghadap Ka'bah, maka beliau rindu untuk menghadap Ka'bah dan ini berlangsung 16 bulan. Ini sekitar 16 bulan, 16 atau 17 atau 18 bulan. Setahun lebih. Dan Rasulullah sering lihat ke langit minta berubah. Akhirnya Allah rubah, turunlah ayat, ya, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Al-Baqarah 144. Setelah itu sekitar 16 bulan, setelah itu berubah. Kiblat berubah. Ke Ka'bah. Lihat Quran surat Al-Baqarah
2 ayat 144. Ayat 144. Baik. Jadi akhirnya Nabi menghadap ke Mekah. Jadi balik. Setelah itu berubah menghadap ke Mekah. Dari tadi menghadap ke utara, ini utara. Sekarang berubah menjadi apa? Ke selatan. Tapi ketika perubahan, kata Ibnu Hajar rahimahullah, pertama kali terjadi perubahan, Rasulullah SAW sedang di Masjid Banu Salimah. Rasulullah sedang sholat zuhur, selagi menyungguh ada yang sakit, Rasulullah sholat zuhur, 2 rakaat pertama menghadap ke utara. Pada 2 rakaat berikutnya, rakaat ketiga keempat, sudah datang perintah Rasulullah muter. Akhirnya 2 rakaat menghadap utara, 2 rakaat menghadap ke selatan. Maka masjid itu dikenal dengan Masjid Al-Qiblatain. Yang sekarang ada di Madinah disebut Masjid Al-Qiblatain. Karena terjadi perubahan di masjid itu. Rasulullah sedang sholat zuhur. Jadi sholat zuhur. Sholat zuhur 2 rakaat. Setelah itu, pada rakaat ketiga ada perintah. Rasulullah rubah 3 keempat menghadap mana? Selatan. Maka dikenal dengan Masjid Al-Qiblatain. Asalnya namanya Masjid Banu Salimah. Kenapa disebut Masjid Banu Salimah? Karena di situ kampungnya Banu Salimah. Kampungnya Bani Salimah. Setelah itu Rasulullah SAW pergi ke, mungkin bapak-bapak yang tanya, Ustaz gimana cara berubahnya? Itu orang Indonesia kepo, pengen tahu. Udah nggak usah tahu, pokoknya berubah aja. Gimana? Apalagi dalam sebagian riwayat ini sedang sedang ruku. Dalam sebagian riwayat perubahan terjadi di masjid yang lain. Wahum ruku, mereka sedang ruku, datang perintah rubah, mereka rubah. Orang bingung, Ustaz pasti bertanya itu, gimana caranya Ustaz? Ya saya juga nggak tahu. Apa ruku sampai berubah? Pokoknya berubah. Apakah heboh? Pasti nggak heboh ya. Pasti nggak ngobrol-ngobrol ya. Tapi berubah aja nih, mereka udah tahu lah caranya gimana. Baik. Jadi pertama di Bani Salimah, sholat asar Rasulullah ke Masjid Nabawi. Langsung sholat asar menghadap ke selatan. Jadi tidak ada perubahan. Kemudian berita baru sampai ke penghuni Masjid Kuba subuhnya. Mereka sedang sholat subuh, yang kalau nggak salah mereka sedang ruku itulah. Kemudian ada yang mengatakan, sungguh telah turun kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah berkata, ala innal qiblata qad huwilat, ketahuilah bahwasanya kiblat telah berubah, maka mereka rubah waktu sholat subuh. Jadi sebenarnya semua masjid kiblatain, karena semua masjid pernah menghadap utara dan selatan. Cuma peristiwa yang terjadi langsung dalam satu sholat berubah, Nabi ada di situ adalah masjid kampung Bani Salimah, yang sekarang dikenal dengan Masjid Qiblatain. Nah ada orang datang ke sana, dia sholat 2 kali, pertama menghadap utara, kemudian menghadap selatan. Itu zaman sudah nggak ada lagi, sekarang semuanya menghadap selatan. Selatan ke Mekah. Ya. Jadi saya tulis ya, karena masuk ujian ya, jangan lupa. Jadi kita berubah. Pertama zuhur di mana? Di Masjid Qiblatain. Atau Bani Salimah, Masjid Bani Salimah. Asar di mana? Masjid Nabawi. Dari awal langsung apa? Menghadap selatan. Sejak awal hadap selatan. Yang ketiga, masjid penghuni penduduk Kuba terlambat, baru sampai berita ketika subuh. Ketika subuh baru mereka rubah.